Sumur tua di belakang pesantren. Malam itu hujan turun rintik-rintik membasahi halaman sebuah pesantren tua di Jawa Barat. Bangunan asrama yang sudah berusia puluhan tahun berdiri sunyi di tengah gelapnya malam. Di pesantren itu ada sebuah aturan yang selalu diingat para santri. Jangan pernah mendekati sumur tua di belakang asrama setelah azan maghrib. Tidak ada yang tahu pasti alasannya. Para ustadz hanya mengatakan bahwa tempat itu sudah lama tidak digunakan dan berbahaya. Namun, bagi seorang santri bernama Fikri, larangan itu justru membuatnya semakin penasaran. Suatu malam setelah selesai mengaji, Fikri baru sadar sarung yang dicucinya masih tergantung di jemuran belakang asrama. "Aduh, kalau kehujanan bisa bau," gumamnya. Teman sekamarnya Ridwan langsung menegur. "Besok aja ambilnya, udah malam." "Cuman sebentar." Ridwan menatapnya serius. "Jangan lewat belakang, dekat sumur itu." Fikri tertawa kecil. "Kamu percaya cerita begituan?" Ridwan tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya. Malam semakin sepi. Fikri berjalan sendiri menuju area belakang asrama dengan bantuan cahaya senter ponsel. Angin malam terasa dingin, semakin jauh dari asrama, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara santri, tidak ada suara kendaraan, hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Ketika sampai di jemuran, Fikri segera mengambil sarungnya. Namun saat hendak kembali, ia mendengar suara aneh. Fikri, ia berhenti, matanya menyapu sekitar. Tidak ada siapa-siapa, mungkin cuman perasaan. Ia melangkah lagi. Fikri, kali ini suara itu terdengar lebih jelas. Seperti suara perempuan, tepat dari arah sumur tua. Bulu kuduk Fikri langsung berdiri. Ia mengerahkan senter ke arah sumur. Sumur itu terlihat tua dan dipenuhi lumut. Penutup kayunya sudah lapuk, tidak ada apapun. Namun suara itu terdengar lagi. "Tolong aku." Fikri menelan ludah. Rasa takut bercampur penasaran membuatnya mendekat. Selangkah, dua langkah, tiga langkah. Kini ia berdiri tepat di bibir sumur. Perlahan ia menyorotkan cahaya senter ke dalam gelap. Sangat gelap, seolah cahaya senter itu ditelan kegelapan. Lalu terdengar suara cipratan air dari bawah. Piur, piur. Seperti seseorang sedang berjalan di dalam air. Nafas Fikri mulai memburu. Tangan yang memegang senter gemetar. Kemudian ia melihat sesuatu. Sepasang mata, dua mata pucat menatap lurus ke arahnya dari dasar sumur. Fikri membeku. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Mata itu perlahan naik mendekati permukaan. Lebih dekat, dan semakin dekat. Hingga akhirnya muncul wajah seseorang perempuan. Berambut panjang, kulitnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Air hitam menetes dari rambutnya, perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk manusia, lalu terdengar tawa. Hahaha. Fikri langsung berlari. Senter terjatuh. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun di tengah pelariannya ia mendengar suara langkah kaki mengikuti. Cipak, cipak, cipak. Seperti seorang yang berjalan dengan tubuh basah. Semakin cepat ia berlari, semakin cepat suara itu mengejarnya. Saat hampir sampai asrama, Fikri memberanikan diri menoleh dan ia menyesal. Sosok perempuan itu kini hanya berjarak beberapa meter di belakangnya. Rambutnya menjuntai hingga tanah, kepalanya miring tidak wajar, matanya menatap tanpa berkedip. Fikri menjerit lalu pingsan. Pagi harinya para santri menemukan Fikri tergeletak di depan pintu asrama. Tubuhnya demam tinggi, bahkan selama 2 hari ia terus mengigau. "Jangan tarik aku, jangan masukkan aku ke sumur, jangan." Setelah kondisinya membaik, pengurus pesantren akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini dirahasiakan. Puluhan tahun lalu ada seorang perempuan yang tinggal di sekitar pesantren. Suatu malam ia menghilang.
Beberapa hari kemudian jasadnya ditemukan di dalam sumur tua tersebut. Sejak saat itu banyak orang mengaku mendengar suara perempuan memanggil nama mereka dari dalam sumur. Seminggu kemudian keadaan kembali normal. Fikri mulai melupakan kejadian itu, ia menganggap semuanya sudah selesai. Namun ternyata belum. Suatu malam Ridwan terbangun, sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendengar suara seorang berbisik dari bawah ranjang Fikri. Padahal ranjang itu kosong karena Fikri sedang pulang ke rumah. Ridwan membeku, suara itu terdengar pelan. Sangat pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Fikri, aku masih di sini. Perlahan Ridwan menunduk melihat ke bawah ranjang, dan di sana seorang perempuan berambut panjang sedang tersenyum sambil menatapnya. Keesokan harinya, sumur tua itu ditutup permanen. Namun hingga sekarang para santri lama masih mengingat satu hal. Jika melewati belakang asrama saat malam hari dan mendengar seorang memanggil nama kalian dari arah sumur, jangan pernah menjawab. Karena menurut cerita, siapapun yang menjawab akan mendengar panggilan itu setiap malam. Semakin dekat, semakin jelas, hingga suatu saat ia menemukan sumber suara tersebut tepat di belakangnya.